Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, ini sambil menunggu waktu berbuka puasa, saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Ini banyak sekali pertanyaan yang belum saya tanggapi ya teman-teman, dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sama. Nah, nanti akan saya jadikan satu nih pertanyaan yang sama ya, jadi bisa mewakili yang lain. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab, teman-teman simak sampai dengan selesai. Dan akan saya jawab berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan ini ya, dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Semangat ya, saya yakin bisa sembuh ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya ya. Dari akunnya Elang Arkana. Mas, kenapa ya setiap buat makan napas sesak itu selalu muncul? Ya, ini ya teman-teman ya. Hal seperti ini sebenarnya sudah umum ya dialami oleh penderita gangguan asam lambung. Jadi pada saat kita itu makan, kita itu merasakan kayak sesak, napas itu susah, terus perut itu kembung atau begah gitu ya teman-teman. Nah, setelah saya amati pada diri saya sendiri, kenapa ini bisa terjadi ya teman-teman ya. Biasanya kita itu telat makan. Kalau sudah telat makan, perut nggak nyaman, terus kita itu makan ya dengan porsi yang standar ya. Kita asam lambung dengan kondisi di dalam perut itu sedang tinggi. Kita kasih makanan ya. Terus bercampur dengan makanan, terus menimbulkan gas ya. Setelah menimbulkan gas itu gas lambung itu tinggi ya teman-teman ya. Jadi kita itu kembung. Kalau kembung itu naik ke atas ini terus terasa ngap ya, atau begah, pokoknya ngap, buat napas itu susah. Itu yang saya amati pada diri saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan karena itu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu panik ya. Ketika teman-teman mengalami kondisi seperti ini, kenapa setelah makan itu kok jadi ngap gitu, jadi jantung kayak nggak karu-karuan detaknya gitu ya. Itu biasanya karena memang kondisi asam lambung kita sedang tinggi dan gas lambung kita sedang tinggi. Nah, ini bisa diantisipasi dengan cara seperti apa? Ketika teman-teman sudah telat makan, pastinya teman-teman kan nggak merasa nggak nyaman. Nah, itu bisa ditandai itu. Kalau teman-teman perutnya terasa nggak nyaman, kadang kayak panas gitu ya, atau kadang terasa celekit-celekit, itu pertanda itu asam lambung sedang tinggi. Jadi ketika teman-teman itu makan, usahakan sedikit demi sedikit dulu ya. Terus airnya kalau minum pakai air hangat ya teman-teman ya, air hangat. Karena saya dulu pernah praktekkan ketika saya mengalami hal seperti ini, saya coba sedikit ya, sedikit sedikit. Jadi sedikit demi sedikit dulu gitu ya. Dan alhamdulillah itu bisa mengurangi yang namanya kembung, begah, dan napas yang ngap ya teman-teman. Nanti lama-lama teman-teman itu bisa mengkondisikan bagaimana nih ketika saya itu sedang mengalami hal seperti ini. Saya harus makan dengan porsi yang seperti apa, yang sebagaimana gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat, teman-teman nggak usah panik ya. Itu hal yang wajar menurut saya dialami oleh penderita gangguan asam lambung. Selama kita itu masih mau ya, masih ada semangat untuk mengamati nih, ketika kita mengalami hal seperti ini, kenapa? Kita amati, kita pahami, insya Allah nanti teman-teman juga nggak kaget dan terbiasa ya teman-teman ya. Oke, semangat, lanjut lagi. Pertanyaannya dari akunnya siapa ini? Abisar Permadi. Mas, kenapa ya kalau capek sedikit, jantung kayak yang ikut capek, terus badan ngilu. Jantung juga kayak ngilu juga. Solusinya dong mas. Nah ini teman-teman ya, jadi untuk penderita gangguan asam lambung ya, apalagi yang sudah disertai dengan kecemasan. Kadang saat kita beraktivitas itu, kita sudah enak nih. Kita beraktivitas itu seperti kita itu kepingin yang namanya, wah langsung apa namanya, yang sudah lama nggak kita lakukan gitu ya, kita ingin lakukan. Akhirnya teman-teman itu terporsir atau kecapean atau kelelahan ya teman-teman ya. Itu bisa berefek memang ya teman-teman ya, itu jadi kita itu terasa kayak ngos-ngosan, capek, terus jantung itu terasa kayak gimana ya, ritmenya gitu ya, atau detaknya gitu itu kayak nggak beraturan. Nah setelah merasakan itu teman-teman jadinya cemas. Saya dulu pun juga sama seperti itu. Nah ini bisa diamati ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah mulai membaik nih mungkin ya, jadi teman-teman itu sudah beraktivitas, tapi teman-teman itu tetap kontrol ya, tetap kondisikan ya sesuai dengan kondisi tubuh kita atau fisik kita. Kalau kita awal-awal membaik itu jangan terlalu diforsir dulu ya.
sebisanya dulu ya, bertahap ya teman-teman, yang sabar ya, jangan terburu-buru, wah karena saya udah enak nih saya kepingin ke sana, karena saya udah berani ini nih saya ke sana, akhirnya kita nggak kontrol ya, bisa kecapean dan kadang bisa memunculkan sensasi-sensasi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bertahap saja, santai saja, jangan terburu-buru ya teman-teman. Dan kalau apa namanya, perasaan seperti itu juga wajar ya, untuk masa-masa pemulihan itu sering mengalami hal seperti itu. Saya pun dulu juga sama ya. Jadi untuk apa namanya, aktivitas gitu ya, jangan terlalu capek ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Sebentar ya, karena banyak pertanyaan yang sama, saya harus pilih gitu ya. Mas, saya sensasi mulai berkurang. Dari akunnya siapa ini? Sri Winari Winarni. Mas, saya sensasi mulai berkurang, tapi kadang muncul lagi, makan sudah nggak muntah-muntah. Apakah itu pertanda akan sembuh? Insya Allah teman-teman, itu kalau merasakan hal seperti ini ya, itu sudah membaik ya teman-teman, cuma kadang perlu penyesuaian saja. Jadi kalau memang sensasi yang sudah hilang muncul lagi, itu memang proses dari penyembuhan, proses pemulihan. Ketika kita sudah mulai membaik, itu kadang juga nggak langsung hilang semuanya sensasi. Jadi ditandai dengan kadang sudah hilang nih, terus muncul lagi, kadang hilang, muncul lagi. Itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya. Nanti sedikit demi sedikit, lama-lama nanti teman-teman itu nggak nyadar sensasi-sensasi, kok udah hilang nih, udah nggak ada gitu ya teman-teman. Jadi tetap semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Yosi Wakaba. Bang, gimana menghadapi sensasi perut tiba-tiba kembung? Dan apa memang kembung itu juga karena asam lambung? Dan hal seperti ini apa bisa sembuh atau normal lagi? Ini makan sudah banyak dipantang dan cara masaknya direbus, dipanggang di oven tanpa minyak sama sekali. Oke teman-teman ya, kalau pertanyaannya apakah bisa sembuh atau normal lagi, insya Allah bisa ya teman-teman. Banyak yang sudah sembuh dari gangguan ini ya, dan banyak yang sudah bisa makan normal lagi tanpa harus dikukus saja atau tanpa harus direbus saja, termasuk saya ya teman-teman ya. Dulu waktu proses pemulihan, waktu proses penyembuhan, saya itu memang makannya itu banyak sekali dipantang ya. Dan itu cukup lama juga ya, yang direbus, hanya dikukus saja gitu ya, dulu saya jalani juga lama. Ya, asalkan kita itu menjalaninya dengan sabar, dengan ikhlas ya, tanpa ada rasa keberatan gitu ya. Insya Allah nanti juga dalam pelaksanaannya teman-teman juga tidak merasa bahwa apa ya, ini sesuatu yang berat gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung kan banyak macamnya, tingkat keparahannya juga berbeda-beda. Jadi penting sekali teman-teman kenali dulu ya, tingkatan teman-teman itu sudah separah apa, atau mungkin belum parah gitu ya. Kalau saya kenapa dulu harus mantang makanan banyak sekali, karena termasuk yang sudah parah, dan saya dianjurkan oleh dokter untuk menghindari makanan-makanan tertentu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu merasakan yang apa nama, si kembung masih begah itu ya, sampai dengan kita itu apa, sensasi yang lainnya sudah banyak berkurang, itu kembung begah itu juga sering mengikuti ya teman-temannya. Jadi ketika kita kadang makan, bahkan makanan-makanan yang sudah aman pun, kita itu merasakan yang namanya kembung begah, yang namanya kita sedang mengalami gangguan pencernaan ya, atau gangguan asam lambung ya. Jadi kita kembung begah setelah makan atau setelah makan ataupun sebelum makan, itu sesuatu hal yang sebenarnya itu sudah apa namanya, makanan sehari-hari untuk menderita gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Apalagi yang sifatnya ada radang atau iritasi di lambung, itu juga sering banget merasakan seperti itu, celekit-celekit, kembung, begah. Terus ada juga ya memang karena kondisi asam lambung tinggi, bisa karena telat makan atau banyak pikiran juga bisa ya teman-teman ya. Intinya ketika teman-teman mengalami hal seperti ini dalam proses pemulihan, masih merasakan kembung, begah mengikuti, nggak apa-apa ya. Nanti lama kelamaan teman-teman itu bisa apa namanya, atur ya untuk makanannya, teman-teman bisa mengenali mana yang cocok, mana yang tidak. Nanti teman-teman juga akan sedikit demi sedikit itu mengalami perubahan ya. Ini memang perubahannya itu tidak signifikan langsung apa namanya hilang gitu, enggak ya, tapi bertahap ya teman-teman. Jadi tetap semangat ya, konsisten saja terus 3P-nya. Oke, langsung lagi ya, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Nanti yang nggak sama pertanyaan. Winarni, nah, 16. Bang, saya kok nggak ada nafsu makan ya?
sama nasi rasanya jauh gitu, nggak punya selera makan, oke teman-teman ya. Jadi begini ya teman-teman ya, ini untuk penderita gangguan asam lambung ya, memang menurut saya itu ada dua ini ya, ada dua golongan gitu ya. Ada yang memang nafsu makannya malah tinggi ya, ada yang memang nafsu makannya malah apa namanya berkurang gitu, termasuk kayak saya gitu ya. Karena terlalu banyak berpikir ya, saya nanti kenapa, sembuh atau enggak, terus nanti saya akan bagaimana, jangan-jangan saya kena ini, jangan-jangan kena itu, akhirnya makan sampai nggak nafsu. Tapi ada juga ya yang memang pada saat mengalami gangguan asam lambung malah justru nafsu makannya itu meningkat, itu ada juga. Tapi di sini ya masalah untuk apa namanya nafsu makan dan nggak nafsu makan ya, memang untuk penderita gangguan asam lambung itu banyak sekali yang tidak merasakan nafsu makannya itu apa bertambah, justru malah berkurang gitu ya teman-teman ya. Walaupun ada ya yang ketika mengalami gangguan asam lambung nafsu makannya bertambah, tapi yang saya temui itu seringnya justru malah kurang nafsu makan ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita juga banyak pikiran ya. Terus lagi kita itu asam lambungnya tinggi. Jadi ketika mau makan atau mau makan nasi itu sudah kayak mual ya. Terus akhirnya kita nggak lanjut. Kepinginnya yang gurih-gurih. Padahal gurih-gurih itu kan harus dihindari dulu gitu ya teman-teman. Karena kita sudah terbiasa makanan-makanan yang gurih-gurih. Akhirnya kita itu ngadem. Akhirnya nafsu makan itu berkurang. Tapi nggak usah khawatir ya teman-teman. Insya Allah nanti ketika teman-teman itu sudah membaik nih, gangguan asam lambungnya sudah mulai normal, nanti nafsu makan juga akan tumbuh lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting nafsu nggak nafsu untuk makanan, teman-teman itu harus makan walaupun sedikit demi sedikit ya. Oke, lanjut lagi ya, tetap semangat ya. Dari akunnya siapa ini? Yang nggak sama nih, yang nggak sama. Bang. Ali Mahfud ya. Bang, setelah berbuka puasa selalu ada sensasi serasa penuh dan agak keliengan. Tapi seperti bingung gitu, bukan yang keliengan tapi kayak mirip aneh jadinya, Bang. Bikin cemas dan bikin mau panik, Bang. Kenapa ya, Bang? Abang gimana pas awal-awal puasa setelah asam lambung, Bang? Oh ya, nggak apa-apa, hal seperti ini itu wajar ya menurut saya, teman-teman ya. Jadi awal-awal puasa itu memang masih perlu penyesuaian ya. Jadi kalau habis makan terus kadang itu keliengan terus kita cemas ya itu wajar. Yang penting kita itu jangan terlalu panik ya teman-teman ya. Karena ya biasalah teman-teman ya, kalau memang kita itu baru-baru membaik itu kan ya nggak langsung semuanya. Hal-hal seperti itu kadang muncul lagi, itu nggak usah panik ya. Nanti lama-kelamaan juga kalau kita sudah sepenuhnya normal, sepenuhnya membaik juga hal seperti itu lama-lama itu berkurang dan tanpa kita sadari. Jadi sensasi yang muncul baik sebelum buka maupun setelah buka puasa, sebelum makan maupun apa namanya setelah makan, itu wajar ya teman-teman, apalagi baru awal-awal membaik ya. Makanya tetap harus konsisten 3P-nya ya teman-teman ya. Oke, saya rasa sekian dulu ya, ini sudah mendekati maghrib, insya Allah nanti disambung lagi dengan topik yang lain ya. Sudah lemes juga, udah ngantuk ya. Semoga teman-teman kuat sampai dengan berbuka puasa, dan yang belum kuat untuk puasa ya, nggak apa-apa teman-teman, jangan berkecil hati. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh, akan membaik, akan sembuh lagi, nanti teman-teman juga bisa puasa lagi ya. Oke teman-teman, sekian dulu, tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.